ini kita mengadakan secara online gitu ya di fanpage-nya melalui Facebook. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah kedatangan tamu dari guru kita, sebetulnya bukan tamu tapi tuan rumah, yaitu guru kita semua, Ustadz Uus. Dan kemudian ada anggota dari Lariba juga, yaitu Kang Teguh ya. Kang Teguh, beliau adalah pengusaha laundry dan beliau juga menjadi agen dari salah satu produk dari baju muslim khusus untuk pria dan wanita juga ya Kang Teguh ya. Ada. Kita akan bercerita, berbincang, berbagi buat Ikhwatu Iman semuanya bagaimana usaha bisnis itu bisa tanpa riba. Bahkan beliau ini adalah contoh dari pengusaha yang memulai usahanya itu justru bukan dari riba. Jadi ada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang mulai usahanya justru dari riba gitu ya. Dan banyak orang yang beranggapan bahwa kalau usaha itu sudah pasti butuh modal, dan gimana dapat modal kalau tanpa riba. Tapi kalau ini adalah contoh dari di minggu kemarin kita ada Pak Haji Harlan gitu ya. Kemudian kita juga ada anggota yang memang dari awalnya juga sama tanpa riba. Nah ini adalah beliau adalah salah satu anggota Lariba Bandung yang memang memulai dari bisnisnya itu justru tanpa riba. Jadi kalau ada yang beranggapan bahwa bisnis tidak bisa tanpa modal dan modal tidak bisa tanpa riba, kita akan belajar dari beliau bahwa ternyata bisnis juga bisa tanpa riba dari awal, mulai dari nol gitu ya, bisa tanpa riba gitu. Mungkin nanti ada juga masukan atau mungkin dari Ustadz Uus. Nah, gimana nih Kang? Bisa cerita sedikit Kakang bisnis apa, kemudian mulainya kapan gitu ya? Bisa sedikit menceritakan bisnis apa sih yang selama ini dijalani? Tadi ada laundry, kemudian dari agen busana muslim gitu. Nah, bisnis apa yang mulainya dari mana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya bicara mulai ya, itu semenjak saya dulu pernah bekerja kemudian resign. Nah, saya pernah bekerja serabutan dan itu menjadi dosen pengawas di kampus tempat saya dulu kuliah. Ada seorang dosen pengawas, beliau perempuan dan beliau sangat giat jualan yang namanya coklat. Ya, coklat berbalut yang warna-warni gitu ya. Nah, saya ngobrol-ngobrol, udah kamu jangan tahu di mana sumbernya, ambil saja yang itu, kamu naikin aja dikit. Oh ya, makasih. Terus gimana saya mulainya? Dia berkata, jangan jauh-jauh, saudara kamu aja dulu, tetangga kamu aja dulu, orang-orang terdekat dulu. Orang terdekat dulu. Dan itu saya coba door to door sampai akhirnya saya sempat jualan cilok, bikin sendiri, nonton TV bulet-bulet cilok. Itu saya alami. Dan ternyata di balik bisnis yang sekarang mungkin dianggap sudah mulai berjalan itu ada perjuangannya. Jadi awalnya memang tidak langsung membuka laundry, tidak langsung bisnis, tetapi belajar dulu untuk menjualkan barang yang orang lain. Gitu. Jadi kita dapat margin dulu, nah baru dari margin itu kita dapat penghasilannya dari situ. Nah, mulai usaha yang sekarang dijalani nih, usaha laundry ini dari tahun berapa nih? 2017-an. 2017-an. Berarti bisnis yang laundry ini yang di tahun 2017 ini awalnya justru menjadi reseller atau menjualkan barang-barang orang lain gitu ya. Ya, sebelum laundry itu ya ini dulu. Oh, ini gitu. Ini yang akan jadi agen itu ya. Ya, yang barusan tadi dikatakan bahwa saya menjadi agen fashion Mikot gitu ya.
Dan alhamdulillah ada beberapa anggota riba termasuk Ustadz juga sebagai pelanggan. Ya, menggunakannya. Koleksinya juga nih. Alhamdulillah. Koleksi. Ada yang warna hitam, ada yang warna biru muda. Ya, alhamdulillah ya. Ada yang putih. Ada yang putih juga ya, Ustaz. Ya. Nah, dari situ jadi dari mulai tadi jualan coklat terus mencari. Jadi sebetulnya semenjak waktu bekerja pun selesai bekerja terus mencari karena saya sebetulnya ingin menjadi pengusaha, cuman nggak tahu usahanya apa yang pas, yang memang sebetulnya sih bukan kita yang ngepas-ngepasin, cuman kita mah berikhtiar saja, betul nggak Pak Ustadz? Jadi kalau saya itu yang mana sih gitu kan, ini udah pernah, itu udah pernah gagal, bangun lagi, anak belajar berjalan pun jatuhnya mungkin lebih banyak, tapi setelah dia jatuh bangun lagi, nggak terus ngelondang gitu. Nah, alhamdulillah itu yang saya lakukan. Tapi ternyata meskipun gitu kan, ini bisnisnya memang tidak saya bangun sendiri melalui kerjasama yang notabene berarti keahliannya ada pada orang lain, tapi itu nggak ada salahnya di dalam Islam. Itulah Islam mengajarkan bagaimana kerjasama di dalam Islam yang namanya syirkah. Nah, semenjak itu saya belajar syirkah. Oh gitu ya, kerjasama di dalam Islam. Berarti memang syarat dan ketentuannya memang harus dipenuhi. Salah satunya adalah kedua-duanya harus mengerti ilmu syirkah. Nah, berarti dari mulai menjualkan dulu barang yang orang lain. Betul, itu awal dari usaha. Membangun usaha yang sekarang gitu. Nah, berarti memang yang namanya bisnis itu harus dimulai. Betul. Itu ya? Tidak diangan-angan saja gitu. Ya, Kang. Nah, Ustadz gimana nih kalau melihatnya nih bahwa sebelum kita masuk lebih dalam ke bisnisnya yang berjalan sekarang, berarti awalnya ini adalah menjualkan seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga seperti itu, menjualkan barangnya Siti Khadijah gitu ya. Nah, ini sisi baiknya itu seperti apa, Ustaz? Saya kira ini Kang Teguh ini mungkin sesuai dengan namanya ya, Teguh. Punya keteguhan, punya keyakinan. Ternyata riba itu tidak bisa dihindari tanpa keteguhan. Mengapa selalu saja dalam ayat-ayat yang menyuruh berhenti dari riba itu dikaitkan dengan ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah baru wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, baru wadharu ma baqiya minar riba. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afa mudha'afatan, setelah itu wattaqullah. Jadi yang namanya orang melepas dari persoalan-persoalan itu tanpa ketakwaan tidak bisa ya? Tidak bisa. Memang harus ditanamkan dari semenjak kita mau memulai berbisnis bahwa tidak ada riba. Betul. Mengapa? Sebab ya itu tadi, banyak orang yang ingin membangun sebuah bisnis, ingin membangun sebuah usaha, itu berawal dari modal, dan dari situ saja orang sudah tidak lagi memiliki ketakwaan. Apa buktinya? Kenapa seseorang itu begitu bernafsu? Saya tidak punya modal. Lalu kalau modal tidak dari perbankan, dari mana lagi? Kakek nenek tidak jangankan dari orang lain, kakek nenek saja tidak memberi modal, apalagi dari yang lain. Sampai dia itu bisa mempunyai keyakinan bahwa hari gini mana ada orang memberi modal, mana ada orang meminjamkan modal tanpa meminta keuntungan, dan tanpa memberlakukan proses-proses dan praktek-praktek ribawi. Akhirnya kan mereka pergi ke perbankan, dan dari situlah mereka membangun. Ternyata ya orang belajar bisnis, mau berusaha
lalu dengan apa namanya ya praktek-praktek riba seperti itu, ya otomatis bagaimana mungkin dia bisa settle usaha, jangankan settle usaha, terlebih-lebih barangkali bisnis itu memang harus punya fondasi. Nah, Kang Teguh ini kelihatannya jangan dilihat dari sekarang. Kalau sekarang beliau sudah bersyirkah dengan seseorang, dengan mudharib, tapi berawal dari perjalanan yang cukup panjang, di mana beliau merasakan terlebih dahulu sebagai seorang buruh, sebagai seorang karyawan. Bagaimana rasanya sebagai buruh, sebagai pegawai? Tentu saja untuk seorang yang memiliki jiwa entrepreneur, jadi seorang pegawai bukan sebuah pilihan untuk selamanya. Mungkin itu adalah bagian dari loncatan gitu ya. Perjalanan untuk menghargai sebuah pekerjaan. Setelah itu dia bangun, ternyata membangunnya pun dari nol, dari awal. Dan yang saya salut itu justru membangun dari awal tanpa riba. Itu. Punya keteguhan hati bahwa dimulai itu bisa tanpa riba. Artinya bahwa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Kenapa justru bisa bersyirkah dengan orang yang juga sama-sama memiliki kesamaan visi? Itu tidak mudah. Menemukannya itu tidak mudah. Betul. Perlu ketakwaan di situ. Dan godaan untuk hal itu wah banyak sekali. Justru di saat-saat orang yang memiliki keinginan untuk berbisnis, tiba-tiba saja ada orang menawarkan permodalan yang walaupun itu bunganya sekian, ditebaknya karena ingin orang membuktikan usahanya. Tapi nyatanya kan belum tentu dia itu berhasil. Tapi dengan keteguhannya, dengan keyakinannya, dengan ketakwaannya, hal itu dihindari dan alhamdulillah tidak diambil alternatif seperti itu. Justru alternatif yang dipilih itu adalah bagaimana kita bisa membangun sebuah bisnis dengan wadaru, dengan tidak atau meninggalkan proses-proses dan praktek-praktek seperti ini. Ini adalah awal yang baik dan ini adalah perlu dicontoh. Nah, kita coba masuk ke bisnis yang sekarang nih. Tadi kan mencari dulu dengan menjualkan barang orang lain sampai Kang Teguhnya juga mempunyai modal gitu ya. Nah, di bisnis yang laundry ini, Kang Teguh ini sebagai mudharib kah awalnya atau justru sebagai sohibul mal kah? Atau mungkin bermusyarakah sebagian dari dia, sebagian dari Akang? Alhamdulillah waktu itu memang karena ada uang dulu waktu bekerja, saya punya salah satu aset dan saya berprinsip seperti anak panah. Jadi saya mundur dulu, artinya saya jual dulu aset, saya jual aset, kemudian saya jadikan setengah itu untuk modal usaha, setengah untuk kehidupan selama masa bisnis ini berproses. Nah, itu yang saya lakukan. Dan saya pun ingin membuktikan kebenaran ayat Allah. Saya berbisnis tanpa riba dan saya bersyirkah dengan seorang mudharib yang alhamdulillah itu pun bukan suatu kebetulan. Itu pasti memang jalan dari Allah, dipertemukannya dengan beliau sehingga bisnis ini berjalan. Ya. Karena di situ pun ada muqaddimah di dalam syirkah itu bahwa Allah itu menjadi pihak ketiga di antara dua yang bersyarikah gitu. Dan saya yakini itu, sehingga saya juga berkeyakinan jika ada Allah di dalam bisnis kita, masa sih gitu kan ini tidak barokah gitu kan. Minimal niatnya kita itu mencari bisnis yang barokah. Dan alhamdulillah
itu berjalan 1 tahun, kemudian tahun kedua pun beranak, itu usaha, ya kan? Ada cabang lah gitu ada ya. cabang gitu. Jadi hasil dari usaha yang pertama ini menimbulkan laundry yang kedua. Dan sekarang sudah masuk tahun ketiga, alhamdulillah. Ya, jadi sekarang udah jadi tahun ketiga di mana sirkahnya tadi gitu ya, antara Kang Teguh dengan Mudorib tadi akhirnya bisa menghasilkan cabang yang kedua. Betul, alhamdulillah. Nah, sebetulnya kenapa waktu itu kok mau gitu ya sama Mudorib ini? Berarti ketika kita bersirkah, yang pengalaman bersirkah, apa sih yang harus dilihat dari sosok Mudorib yang seperti apa? Atau ketika kita menjadi seorang Mudorib gitu ya, sosok Sohibul Mal seperti apakah yang memang cocok gitu ya, sehingga sirkah ini bisa berjalan gitu. Apa sih tipsnya yang bisa dilihat? Kan kebetulan juga pasti sebelumnya Kang Teguh juga memikirkan itu gitu ya, sebelum memutuskan untuk oke lah saya mau pakai beliau gitu untuk bersirkah dengan saya. Betul. Sebetulnya memang tadi sudah dikatakan oleh Ustaz Uus bahwa memang kita punya kesamaan visi dan misi. Dan memang kita mengejar ridhonya Allah. Dan ini saya bersirkah tidak semudah yang orang bayangkan juga sih. Sirkah sama ini jadi juga gitu. Ternyata waktu itu memang yang berkeinginan untuk bersirkah saya pribadi dulu, karena memang saya sengaja melepas pekerjaan saya untuk menjadi pengusaha. Dan saya melihat beliau adalah pengusaha laundry. Saya ngobrol di situ, ya, saya ngobrol bla 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 bla. Akhir kesimpulan bahwa saya inginlah bersirkah dengan antum, begitu. Dan beliau pun tidak yang, ya lah saya mau, wah ayah yuk, cenah ayah ngasih modal, yang nggak seperti itu juga. Beliau pun memiliki, waduh ini amanah nih kalau misalnya ada orang yang mau menitipkan uangnya untuk digolangkan lah bahasa kita gitu kan ya, di dalam suatu usaha. Ternyata, oke lah silakan pikirkan dulu. Begitu beberapa hari dia ingin istikharah, kemudian dia bermimpi dan sebagainya. Kok kemudian dia datang ke rumah saya, kok nggak ini ya nggak ada yang mengarah ke sana. Mimpi saya kok begini begitu ya. Jadi jawabannya belum mengarah untuk bersirkah gitu. Belum. Ya? Bahkan dia bilang kayaknya sih untuk mengarah kita bersirkah nggak ada. Ya udah gini ya Kang ya, saya nggak mau jawaban yang tidak pasti. Saya inginnya jawaban itu 100%. Mau itu sirkah ataupun tidak. Tapi jawabannya 100%, tidak menggantung. Gini, Akang sekarang pulang, silakan. Akang beristikharah lagi, minta bantuan istri, ibu, siapapun itu untuk membantu proses pengambilan keputusan. Baiklah kalau begitu. Beliau pulang dan bertemu kembali, apa jawabannya? Saya siap bersirkah. Alhamdulillah begitu. Jadi setelah itu baru ada jawaban keteguhan hati. Betul. Seperti namanya Ustadz. Kang Teguh, keteguhan hati dari Mudorib dan dengan Sohibul Mal. Nah, dalam tempo beberapa saat sampai 3 tahun dan memiliki beranak lah gitu ya, memiliki cabang gitu ya, pasti ada kendala dan mungkin ada hal yang memang bisa dijadikan pelajaran gitu. Sebetulnya dalam bersirkah itu yang paling utama gitu ya, itu apa? Untuk bisa menginikan kendalanya gitu. Nah, kendalanya dulu deh, kendalanya apa nih Kang Teguh? Selama bersirkah, selama 3 tahun kan udah pasti nggak mulus nih ya. Betul. Tapi kendala terbesar dari bersirkah itu apa? Yang dialami oleh Kang Teguh? Ya, kalau dari proses misalnya aktivitas laundrynya, mungkin saya tidak begitu mengalami. Karena itu pasti yang begitu merasakan prosesnya, misalnya komplain dan sebagainya, itu pasti Mudorib. Begitu. Karena yang saya tahu pun tentang ilmu sirkah bahwa Sohibul Mal itu tidak berhak ikut campur di dalam proses
bisnisnya, begitu. Tetapi jika ada izin dari mudhorib, maka itu diperbolehkan. Itu yang setahu saya. Nah, jadi kendala-kendala di dalam proses itu memang bakalan lebih banyak mudhorib sih yang merasakannya. Tetapi dari sisi sohibul mal, yang namanya juga kita sebagai sohibul mal, kita juga mengharapkan ada timbal balik dari uang yang kita amanahkan. Nah, kendalanya itu adalah bahwa tatkala saya butuh uang, saya harus menunggu akhir akad. Solusinya adalah kasbon. Nah, kasbon itu diperbolehkan di dalam syirkah. Mohon maaf jika salah dikoreksi Ustadz. Nah, itu kita kasbon. Nah, jadi kalau misalnya kita kasbon setiap bulan, pada saat benar-benar itu keuntungan dibagikan, hasilnya lebih sedikit. Nah, sehingga itu menjadi kendala tentunya bagi sohibul mal, karena sohibul mal itu mengharapkan ya kelebihan gitu kan. Nah, seperti itu. Akhir masa akad gitu. Betul ya. Nah, namun itu ya kita siasatinya dengan kasbon. Nah, itu kendala dari sohibul mal. Tapi kendala dari mungkin komplain ya, tertukar baju dan sebagainya, itu ada saja terjadi. Dan itu juga diceritakan bagaimana kita juga menghadapi semua hal itu. Nah, namun kalau misalnya gitu ya, dari sisi lain, karena kan mudhorib pun selalu cerita permasalahannya apa saja, sehingga kita bisa pelajari juga. Tentunya aset di dalam suatu perusahaan yang sudah kita ketahui pun bahwa selain daripada uang itu adalah karyawan. Gitu. Nah, ini kan Kang Teguh ini tadi ya, mulai dari bersyirkah, terus tadi cerita juga bahwa sekarang sudah memiliki tempat yang memang sendiri gitu ya, tidak bersyirkah gitu. Oh ya. Ya, berarti belajar dari syirkah ini, belajar bahwa sebagai sohibul mal pun kita harus ikut belajar untuk operasional dan lain sebagainya, supaya kita tahu bahwa seperti apa syirkah kita. Betul. Nah, apakah memang sekarang tiba-tiba langsung punya yang baru gitu, punya tempat baru yang sendiri tanpa bersyirkah? Nah, itu kok bisa sampai seperti itu, gimana? Ya, kami dulu bersyirkah dengan kebetulan sempat 2 mudhorib. Nah, jadi yang satu mudhorib ini alhamdulillah lancar, kemudian yang mudhorib kedua ini terhambat, gitu kan. Ada kendala, di mana syirkah ini berakhir dalam hanya jangka waktu 1 tahun. Nah, otomatis kita tidak perpanjang, namun barang-barang ini kita juga berpikir daripada numpuk di rumah gitu kan, ya udah di rumah pun dibuka. Sehingga di situ saya belajar pula bisnis laundry ini di rumah. Nah, di situ pun kita belajar bagaimana juga kita menghargai bahwa bagaimana pekerjaan ini, oh ya udah, ini butuh tenaga, butuh pikiran ekstra dan sebagainya, butuh skill lah. Sehingga kita juga bisa menghargai seorang mudhorib. Begitupun kalau misalnya kita nanti punya karyawan, kita juga bisa menghargai karyawan itu sendiri. Gitu. Jadi kalau perjalanannya nih dari bekerja, kemudian memulai usaha menjadi reseller, menjualkan barang orang lain, kemudian bersyirkah sampai akhirnya punya bisnis sendiri, gitu. Nah, nih Ustadz, bagaimana nih perjalanannya Kang Teguh ini gitu ya, sebelum kita nanti masuk lebih dalam dan belajar sama beliau. Ini memang adalah perjalanan yang memang harus dilalui sama Kang Teguh, bahwa ternyata tanpa riba itu harus mengikuti proses dulu gitu ya. Nah, kebanyakan kan yang pengen berbisnis adalah merencanakan, bikin bisnis plan. Modalnya dari mana? Tiba-tiba ada dari riba. Oh, udah dari riba aja, yang penting ada modal. Tapi Kang Teguh ini justru memilih untuk menikmati prosesnya, mulai dari pegawai, reseller, bersyirkah, sampai akhirnya punya bisnis sendiri. Nah, ini gimana nih Ustadz? Ini perjalanan yang sungguh mungkin secara tadarruj, itu dari mulai anak tangga pertama, kedua, ketiga, keempat, ini sudah Kang Teguh lewati.
di mana beliau sempat menjadi seorang karyawan dari sebuah perusahaan. Mungkin di sini Kang Teguh akan merasakan bagaimana betapa seseorang itu mendapatkan uang setelah keringatnya selesai. Mungkin itu sebulan sekian dia mendapatkan. Jadi mendapatkan uang itu betul-betul sebagai karyawan sangat berbeda dengan sebagai seorang yang mengawali bisnis. Kemudian dari mengawali bisnis pun itu ya mungkin dari anak tangga yang pertama, di mana dia berbisnis sendirian sampai kepada berbisnis sebagai sahibul mal. Ini kan subhanallah. Ada 3 tahap. Pertama, bagaimana dirasakan sebagai seorang pegawai, karyawan. Betapa seorang Kang Teguh akan menghargai kalau kita punya karyawan itu seperti apa nanti. Dan tidak banyak atau tidak sedikit seorang owner perusahaan tidak menghargai kepada karyawannya. Justru disinilah pengalaman yang luar biasa. Bagaimana sosok seseorang itu menjadi seorang pegawai itu. Lantas setelah itu dia berbisnis dan mengawali bisnis itu betul-betul dari nol. Yang kita sampai saat ini kagumi itu mengawali bisnis tanpa bantuan permodalan dari praktek-praktek ribawi. Kemudian setelah itu menjadi sahibul mal, bersyirkah lagi. Dan sudah 2 kali bersyirkah. Saya kira ini adalah sebuah pelajaran penting bagaimana membangun sebuah bisnis, lalu kemudian bagaimana juga bersyirkah dengan yang lain. Dan itu tidaklah mudah dikarenakan ya bersyirkah ini kan di situ ada dua yang bersekutu, satu yang sahibul mal sebagai orang yang mempunyai uang, dan satu lagi yang mudharib sebagai pengelola atau yang mempunyai peluang. Dan di sini sangat tergantung kepada kesepakatan yang sudah digulirkan. Karena as-sulhu jaizun. Kesepakatan-kesepakatan dalam Islam itu diperbolehkan selama tidak mengharamkan yang halal dan juga tidak menghalalkan yang haram. Ketika memang kita sudah berakad bahwa kita akan bersyirkah itu 2 tahun misalnya secara waktu, lalu selama 2 tahun itu kita sahibul mal tentu tidak ikut campur di dalam pengelolaan. Kalau memang kita diperbolehkan tidak apa-apa. Kita misalkan diperbolehkan untuk ikut campur, silahkan. Ataupun kita tidak diperbolehkan, sebab ketika kita diperbolehkan lalu kita ikut, jika memang itu bisa menaikkan omset, kenapa tidak? Tapi ketika seseorang itu memang sudah berakad bahwa tidak boleh ikut campur, ternyata si sahibul mal itu ikut campur, dan apa yang terjadi? Rusak misalnya, maka perusahaan rusak itu karena ada inkonsistensi. Jadi dengan demikian memang jangan keluar dari akad itu, sehingga sahibul mal tetap dia itu terjaga dan mudharib juga leluasa. Dan betul bahwa Allah itu akan membackup 2 yang bersekutu, sehingga keduanya itu betul-betul didekeng, didukung, kemudian di backup oleh Allah selama keduanya itu tidak ada khianat antara satu dengan yang lain. Nah, keberkahan itu mungkin dari sini. Dan saya kira syirkah yang dikerjakan oleh 2 orang yang bersekutu ini sebetulnya jika memang tidak ada visi yang sama, tidak ada kesamaan visi, tidak ada kesamaan misi, dan juga tidak ada kesamaan latar belakang, sulit sebetulnya. Karena walau bagaimanapun ini kita bersyirkah dalam persoalan-persoalan yang
sangat sensitif. Terutama masalah uang lah gitu ya. Terutama masalah itu. Iya. Tapi di sini ternyata saya lihat itu perjalanannya subhanallah. Jadi bagaimana betul-betul memegang komitmen ketika belum saatnya untuk dibuka secara terbuka, secara ya katakanlah kotak Pandora ini memang belum saatnya dibuka, ya dibukakan pintu jalan keluarnya, yaitu berupa kasbon. Ya. Nah, ini kan karena walau bagaimanapun nih sahibul mal kan membutuhkan tiap saat butuh buat hidup, ya, membutuhkan untuk perjalanan hidup. Iya. Nah, ketika sudah bisa dibuka kotak Pandora, urusan sedikit dan banyak itu kan bukan urusan urusan sedikit banyak itu kan bukan urusan nomor satu. Dan bagi seorang yang mengidamkan dan mengidolakan keberkahan, nominal itu tidak ada artinya. Nominal itu tidak ada artinya. Yeah. Banyak orang yang nominalnya besar tapi minim keberkahan. Tapi ketika seseorang itu mengidolakan keberkahan, berapapun jumlahnya, nilai nominalnya, tidak ada justru masalah. yang paling penting adalah keberkahannya itu. Nah, di masa seperti ini nih, Kang Teguh, di masa pandemi seperti ini, apakah bisnis laundry Kang Teguh ini mengalami goncangan gitu ya? Pandemi ini kan hampir semua lini bisnis dari A sampai Z semua tergoncang. Nah, terutama orang-orang yang memang atau perusahaan-perusahaan yang bisnisnya dimulai dengan riba gitu ya. Yang mereka harus bayar cicilan dan lain sebagainya. Ini Kang Teguh, masalah cicilan udah dikesampingkan karena memang tidak punya gitu ya. Nah, sebetulnya bisnis laundry ini untuk masa pandemi ini apakah mengalami goncangan atau mengalami penurunan omset, dan kedepannya gimana nih prospeknya untuk bisnis dari laundry ini? Karena kan beberapa ihwatu iman yang di rumah juga pengen tahu bisnis laundry itu menjanjikan atau tidak. Kan kita harus merubah mindset nih, setelah pandemi ini udah merubah mindset dari offline menjadi online misalkan. Nah, untuk laundry itu seperti apa? Alhamdulillahirrabbilalamin. Laundry memang ada terdampak sedikit, ada penurunan omset, tapi itu akibat adanya penutupan akses PSBB itu ya. Sehingga orang yang seharusnya lewat situ untuk ngedrop pakaian sulit gitu. Walaupun bisa ini muter kemana, akhirnya dia malas atau bagaimana saya tidak tahu. Itu konsumen mungkin yang lebih tahu. Tapi dari sisi kita, oh iya ya, mungkin adanya penutupan akses ini mempengaruhi itu, begitu. Kan kita lihat dari data, oh ada penurunan. Namun sekarang udah dibuka lagi, alhamdulillah kembali normal saja. Oh, jadi sekarang udah kembali normal. Normal saja. Berarti pandemi ini justru tidak berakibat yang terlalu besar ya. Tidak. Karena justru kalau di bidang makanan gitu ya dan lain sebagainya itu masih belum bisa rebound nih. Masih memang terdampak dengan pandemi ini gitu. Nah, kedepannya untuk laundry nih ada seperti apa nih kedepannya? Apakah prospeknya bagus atau tidak? Sebetulnya kalau saya bilang ini sangat bagus ya. Tentu kita dukung juga dengan fasilitas yang memadai dari kita juga. Pertama, kita melihat dari berbagai aspek masalah ya. Pertama, orang itu kerja, mereka sibuk, mereka tidak punya waktu untuk misalnya menyempatkan mencuci, sehingga kami bisa mungkin menjadi solusi. Kedua, iya sih saya kerja Senin sampai Jumat, tapi Sabtu Ahad bagaimana? Saya ingin menggunakannya dengan keluarga. Otomatis kegiatan mencuci pun bisa kita tanggulangi. Kemudian saya banyak waktu, tapi air susah gitu, atau airnya kuning. Jadi sampai kapanpun, bukan sampai kapanpun, mungkin kedepannya pun makin banyak orang, justru makin banyak pasar kita tuh makin banyak ya. Betul. Gitu untuk karena orang yang mencuci itu tidak ada berhenti ya Ustaz. Ini menariknya yang saya teliti,
Pertama, ini seperti makan, kebutuhannya terus menerus, repeat ordernya tinggi. Orang pakai baju, kemudian kotor, cuci lagi. Sudah bersih, dipakai, kemudian kotor, dicuci lagi. Continuenya sangat tinggi. Itu seperti makan. Orang lapar, makan lagi, lapar, makan lagi. Iya. Nah, dulu waktu saya bekerja, saya di bidang restoran. Kenapa dulu saya sempat buka kafe, Sirkah Cafe gitu kan? Karena orang lapar makan terus, begitu. Namun Sirkah Cafe nggak begitu baik dan ilmu sirkah kita pun baru didapat, sehingga ilmu tentang sirkahnya pun kurang gitu. Dan di situ kita pun belajar, dan alhamdulillah di bisnis laundry sirkah ini semakin kuat gitu kan. Meskipun tetap kita terus belajar dari kesalahan-kesalahan kita. Kemudian yang lain lagi adalah bahwa laundry ini persaingannya tidak begitu luas. Saya bisa contohkan karena di teman-teman Lariba banyak yang konveksi. Kalau misalnya saya buka bisnis baju aja, ini baju ini persaingannya bisa seluruh dunia. Gitu. Bisa saya bilang seperti itu. Karena pemilik Mikot ini pun beliau sampai ke Amerika, Eropa dan sebagainya. Padahal produksi Tangerang, gitu kan. Nah, kalau saya mencuci gitu kan laundry, apakah saya butuh konsumen yang di Eropa, di Amerika, gitu. Jangan jauh-jauh lah. Kalau saya misalnya di daerah Caringin, atau bahkan saya bisa bilang toko laundrynya itu di Kebon Kopi daerah Cimahi itu, persaingannya mungkin nggak terlalu jauh sampai Purwakarta, bahkan sampai Cimahi mungkin belum tentu gitu. Kalaupun ada yang sengaja ya alhamdulillah gitu. Namun bukan berarti kita tinggal diam. Pengembangannya banyak. Saya punya konsep nanti mobiling. Dan ini konsep sudah saya pegang, sudah saya canangkan, namun memang tidak saya tulis. Ada di dalam kepala saya. Saya punya konsep mobiling bahwa nanti saya akan kejar kantor-kantor. Karena karpetnya nempel. Jadi kita bisa kejar kantor, kemudian bisa kita kejar juga ke rumah-rumah. Dan kalau rumah-rumah bisa door to door itu bisa lebih jauh lagi karena pakai mobil. Kita tawarkan sofanya, kita bisa tawarkan spring bednya dan sebagainya, apapun itu, bahkan mobil sekalipun. Ya. Berarti memang bisnis ini cukup menjanjikan. Menjanjikan, insya Allah. Jadi kita sebelum acara ini kita sempat bincang bahwa siapapun bisa bisnis laundry, insya Allah. Siapapun dengan modal berapapun bisa, gitu ya. Bahkan tadi bilang dengan 1 juta pun kita bisa mulai asal mau. Nah, mau. Kenapa dengan modal yang tidak terlalu besar, kok bisa kita bikin laundry yang katanya harus beli mesin cuci, mesin blower, setrika uap, itu kan cukup mahal. Gimana sih caranya supaya kita mulai bisnis yang memang modalnya juga tidak terlalu besar tapi bertahap gitu. Nah, itu seperti apa? Modalnya memang pertama kemauan dulu. Modal ini yang paling penting. Kenapa? Tadi kita, kalaupun tadi saya menjualkan barang orang, itu saya beli dulu. Tapi kalau menjual barang orang itu kan tidak harus beli dulu. Nah, itu kan modalnya kemauan. Mau nggak jualin barang orang? Tanpa harus beli, gitu kan? Jualin, dah keuntungan sekian, kasihkan kepada apa yang punya barang. Begitu juga dengan laundry. Laundry kalau ideal di pinggir jalan, strategis, kontrakan 2 lantai dan sebagainya, memang cukup mahal. Gitu, terutama di kontrakan itu sendiri. Gitu. Nah, kalau misalnya kita modalnya mau start from your home, work from home. Tuh, kemarin tuh work from home, saya udah work from home. Gitu kan. Jadi, kalau misalnya kita mau, itu tadi betul, mungkin 1 juta itu hanya modal untuk apa? Plastik, parfum, bon, gitu kan? Deterjen, ya sabun, gitu, parfum, sabun dan sebagainya. Itu di bawah 1 juta, gitu. Ya maksimal 1 juta lah, biar gampangnya. Kenapa? Karena modal inti yang pertama, kita mencuci butuh mesin cuci. Rata-rata kita semua punya mesin cuci. Jadi minimal mesin cuci tidak harus modal dulu gitu. Untuk merapikan setrika kita nggak usah beli dulu karena rata-rata setiap rumah punya. Begitu. Terus untuk mengeringkan bagaimana gitu kan?
Nah, kalau misalnya kita ada ruangan khusus, kita gunakan dulu, kita gantungkan, kita pakai kipas angin atau Jadi pakai blower kamar gitu yang kan. ada, kita pakai blower atau Ya. kipas angin untuk mengeringkan gitu Kenapa ya. saya bilang kipas angin? Kenapa? Karena biar nggak beli dulu. Nah, gitu. berarti Kan kipas baru angin beli. yang ada nih di Iya, rumah. semua juga rata-rata punyalah kipas gitu. Makanya saya bilang modalnya kecil ya seperti itu, tapi asal mau aja dulu. Nah, kalau semisalnya di rumah ini kita kurang strategis, minimal kita belajar ilmunya dulu. Bagaimana cara nyuci, Betul. bagaimana cara ini cara gitu menghadapi konsumen Iya. seperti apa dan sebagainya. Kalau bon juga nggak usah bikin dulu, beli di toko buku juga ada kan yang Yang itu. udah jadi seperti gitu ya. itu yang udah jadi dulu. Pulpen pinjam ke anak kita kan gitu. Semua hal itu nggak usah beli dulu. Ya, ya. Yang memang harus beli plastik seperti beli. Makanya modal mungkin hanya 1 juta. Itu asal mau dulu. Rumah saya di gang, jangan khawatir, teman saya ada yang di gang, rame kok. Bisa gitu Di ya. gang. Hmm. Rumah saya sekarang saya buka juga di rumah. Rumah saya jalannya buntu. Ada sengaja, beberapa sengaja datang. Padahal buntu jalan. Gitu. Memang ini salah satunya Ustaz luar dari biasa. memulai tanpa riba, ada Allah di situ dan menghadirkan Allah dalam setiap usahanya. Mulai dari usaha istiharoh dulu. Ya. Gitu. Kemudian Allah ada berada di antara dua orang yang berserikat tadi gitu ya. Nah, kemudian di masa pandemi ini tadi kan disebutkan bahwa ini justru tidak terlalu berpengaruh gitu ya. Kemudian kalau kita memulai laundry ini di masa seperti sekarang, kalau ada teman-teman nih Ikhwatu Iman Ya, di rumah, mau sekarang pas atau enggak nih? pas-pas aja. Jadi bisa aja gitu ya. Bisa aja. Karena kan ada yang bilang bahwa wah usaha sekarang mah tuh boro-boro yang baru cenah Ustadz. Ya. Yang lama aja pada terseok-seok gitu ya. Makanya tadi modal pertama kita harus mau dulu. Harus Mau nggak kita berjuang di masa sulit seperti pandemi sekarang? Mau nggak? Mau, jalankan. Begitu saja intinya. Gitu. Intinya memang kita harus mau untuk belajar, mau untuk memulai karena bisnis yang baik adalah bisnis yang dimulai gitu. Dimulai, ya betul. Iya. Mungkin terakhir nih Kang Teguh sebelum Ya. kita tutup ada tips apa buat para Ikhwatu Iman semuanya untuk bisa memulai bisnis gitu ya dari nol tanpa riba, kemudian dari proses-proses yang dijalani oleh Kang Teguh ini apa yang memang tips-tips mulai dari tadi harus dimulai, kemudian bersirkah dan tips untuk bersirkah itu seperti apa? Ya, sempat dulu saya baca buku dan ini pun yang menjadi trigger saya, turnovernya lebih kuat lagi, bahwa di sana ada motivasi. Motivasinya sederhana, yaitu 7Y. Yakin, 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 dan yakin. Jadi keyakinan inilah yang harus kita tanamkan, gitu. Dulu waktu saya masih bekerja pun begitu. Saya ingin jadi pengusaha, tapi bagaimana? Saya sendiri pun tidak tahu. Tapi saya yakin. Yakinnya apa? Yakin ke Allah sebenarnya. Sebetulnya kita yakin kepada Allah. Jadi keyakinan kita bisa berbisnis itu karena keyakinan kita kepada Allah. Itu saja sebetulnya. Ya, ya. Gitu. Jadi diawali dengan yakin itulah, gitu kan. Jadi semuanya dimudahkan. Jangan ragu. Berdoalah, ud'uni astajib lakum. Kasahadai orang ngadoa gitu. Upami sanes ka Allah. Sehingga disitulah kita dimudahkan di dalam segala urusannya, gitu. Kan di sirkah pun karena Allah sebagai pihak ketiga, Ya, ya. alhamdulillah dimudahkan pula, begitu. Sehingga sebetulnya yang harus dikokohkan itu adalah keimanan dan ketakwaannya. Ya, ya. Di situ itu adalah Fondasi awal pondasi kehidupan. Gitu. sampai akhir. Betul, makanya Iya. karena bisnis itu adalah bagian dari kehidupan kita, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. La riba, bisnisku ibadahku naon deui. Gitu. Kan kanggo ibadah. Iya. Sanes semata-mata untuk mencari uang, tapi ibadah. Makanya kenapa kita mengambil jalan sirkah? Karena ini yang diajarkan. Begitu. Sehingga Karena yang diridhoi sama Allah. Insya Allah. Sehingga kita tidak, tadi berapapun hasilnya,
Ya, kalau misalnya tidak bersirkah hanya 1-2 miliar, mudah-mudahan sirkah mah 10 miliar. Kan gitu. Ya, ya. Diberkahi deh. Ya. Masya Allah kan gitu. Alhamdulillah. Jadi kan yakin weh. Yakin, percaya, kemudian menjalankan apapun, hadirkan Allah, dan tentunya di jalan yang Allah ridhoi. Ya. Yang ini yang harus barangkali jadikan sebagai landasan bagi setiap para pebisnis, bahwa ketawakalan seorang pebisnis ini memang adalah kunci. Kang Teguh ini sudah mengalami bagaimana seseorang itu bertawakal. Nabi mengatakan, lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu himasan wa taruhu bitana. Kalau kalian itu betul-betul bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, tentu Allah akan beri rezeki kepada kalian. Sebagaimana Allah diberi rezekinya seekor burung yang pergi dalam keadaan kosong perutnya dan pulang itu dalam keadaan penuh. Mengapa? Tidak mungkin seekor burung itu dia pergi tanpa keyakinan. Makanya barusan itu sudah yakin. Kenapa? Dari situ. Sebab tanpa keyakinan itu tidak akan mungkin. Dia pergi itu dengan keyakinan. Tanpa keyakinan tidaklah mungkin dia pulang dalam keadaan taghdu himasa, penuh perutnya itu. Nah, ini landasan bagi para pengusaha, dan usaha itu adalah bagian dari ibadah. Jadi hasil, makanya nominal itu sebetulnya adalah konsekuensi logis dari sebuah usaha. Pasti usaha itu ada hasil, ada nominal yang diterima. Cuma tentu orang gembira dan tidak gembira itu jangan sandarkan kepada nominal. Kalau nominal besar gembira, nominal kecil murung. Kalau begitu, bukanlah sebagai seorang yang bertawakal. Seorang yang bertawakal dan yang bertakwa kepada Allah itu nominal berapa, yang penting saya sudah beribadah dan sudah melakukan ikhtiar, sudah melakukan tawakal. Dan tawakal kita, ibadah kita, serta bisnis kita itu on the track, ada di dalam aturan dan ketentuan Allah. Ini yang membuat kita bahagia. Nominalnya berapa, kita tidak lihat nominal. Betul. Nah, ini Ustadz, ada pertanyaan nih dari Ibu Reni. Ibu Reni, ini solusinya harus gimana nih? Solusinya gimana? Umat sudah berhubungan dengan bank. Kalau yang tadi nih, kalau Kang Teguh ini justru dari awal berkeyakinan, berteguh hati, saya nggak mau pakai bank gitu. Nah, ini solusinya gimana untuk yang sudah tercebur dalam lautan riba? Betul. Semua orang yang kalau sudah tercebur itu kan pengennya naik atau cepat naik gitu. Jangan sampai hanyut kan. jangan sampai terbawa hanyut. Justru orang itu kalau sudah kecebur itu cepat naik supaya tidak hanyut gitu. Nah, kalau memang sudah terlanjur hanyut, ya cepet-cepet itu ke pinggir. Karena kalau terus ke tengah itu bisa jauh, bahkan mungkin bisa ke laut. Tapi kalau ke pinggir itu kan nanti ada rumput, ada ada kayu dan lain-lain. Kita ingin selamat dari situ. Jadi kalau yang sudah rata-rata itu mereka ingin berhenti, dan betapa bahwa keberhenti itu adalah sebuah kegembiraan dan kebahagiaan yang luar biasa. Coba lihat nih, Kang Teguh ini sebagai sosok seorang pengusaha yang bebas, walaupun pandemi seperti ini kelihatannya santai-santai saja. Coba kalau Kang Teguh punya kewajiban, hari ini tidak mungkin senyumnya lebar seperti ini.
Tapi rata-rata di riba Islamic Indonesia ini karena mereka itu sudah terbebas, akhirnya lupa terhadap tanggalnya sendiri. Karena nggak ada cicilan. Cicilan. Berarti tadi kalau diinikan dengan tenggelam gitu ya, semakin jauh, semakin besar hutang ribanya, maka prosesnya untuk kepinggir juga semakin berat gitu ya Ustadz ya. Betul. Memang harus diterima. Nah kemudian tadi dan berusaha untuk naik coba. Ya. Kalau seandainya sekarang itu katakanlah di angka 5M, coba bagaimana supaya jadi 4M, jadi 3, jadi 2, jadi habis. Berarti ada proses yang harus dilalui dan tidak boleh menambah gitu ya Ustaz. Dan anehnya itu justru malah lebih baik kita malah berpusing-pusing ketimbang menjual aset. Padahal kita punya aset yang bisa kita jual, kemudian kita bisa membeli kembali nanti setelah selesai. Nah kalau di riba tuh kan ada resep amputasi atau rawat jalan. Nah itu seperti apa nih Ustadz? Jadi kalau yang bisa diamputasi kenapa tidak? Berarti ada dia punya apa, dijual semuanya. Betul. Tadi sebab itu banyak orang yang bukan berarti kita menjual, bukan berarti tidak akan terbeli lagi kan. Tapi kita ingin menyelamatkan supaya kita ini tidak fokus terhadap cicilan, tapi kita fokus terhadap pengembangan usaha. Seperti kata tadi Kang Teguh, teori anak panah. Mundur dulu baru kemudian melesat gitu ya. Dan yang menjadi persoalan sekarang itu justru malah ketika seorang itu tenggelam dalam praktek-praktek ribawi, justru orang itu tidak terasa bahwa darah tinggi. Ya, ini kenapa tensi jadi tinggi, ternyata itu bukan karena cemilan, karena cicilan. Justru darah tinggi itu sanes karena serting nyemil ya. Ternyata bukan. Kenapa? Karena begitu dengar suara telepon saja, orang itu sudah naik itu darahnya, tensinya. Buru kuduk udah langsung berdiri gitu. Apalagi dengar suaranya, wah ini pasti debt collector. Nih kalau kata Pak Haji Herlan, berazam dengan keyakinan dan kekuatan iman katanya. Ini seperti yang dilakukan oleh Kang Teguh. Kalau Kang Teguh tadi memulai usahanya tadi dengan teori anak panah, berarti kita juga bisa menggunakan teori anak panah itu untuk memulai membereskan riba. Ini ada pertanyaan nih buat Kang Teguh. Untuk kalau contoh kesalahan Rondi itu apa aja? Mohon penjelasannya. Contoh kesalahan-kesalahan dalam menjalankan usaha laundry gitu. Ya. Mungkin memang ada resiko. Ada resiko. Selalu ada saja. Ada kendala. Apalagi yang namanya pakaian kan mirip-mirip gitu kan, tertukar itu kan. Itu ada kejadian seperti itu. Kemudian karena mungkin solusinya nanti bagaimana? Solusinya seperti apa? Ada ganti rugi, ada dicuci ulang dan sebagainya. Itu berarti garansi gitu garansi juga ada gitu. Pelayanan terhadap konsumen. Betul. Itu harus diutamakan gitu. Ya, yang penting itu adalah komunikasinya. Komunikasinya. Meskipun kita sudah dituliskan secara tertulis di bond bahwa aturan-aturan seperti itu, misalnya ganti itu 5 kali lipat atau 10 kali lipat dan sebagainya. Kalau misalnya bau kita cuci lagi gitu kan, karena kita juga tidak bisa kontrol karyawan satu persatu, detik per detik, menit per menit gitu kan. Kalau memang itu sudah terjadi, maka kita komunikasikan dengan konsumen gitu. Bagaimana baiknya, selalu dicari solusi gitu. Kita tidak pernah fokus terhadap masalah, karena masalah itu sudah terjadi. Ngapain lagi kita bicarakan? Kita fokus terhadap solusinya seperti apa. Nah, kalau misalnya konsumen itu deal terhadap penawaran solusi yang pertama, sudah mau, ya sudah. Kalau tidak, kita masuk ke jenjang berikutnya, jenjang terus begitu, sampai konsumen ini merasa puas dengan kesepakatan itu. Gitu. Karena kejadian juga, teman saya itu mudoribnya, bisa ganti rugi sampai 400.000, 500.000, tapi tidak apalah gitu. Kita juga menjaga image laundry kita gitu. Meskipun itu kesalahannya
mungkin sebetulnya dianggap sepele, tapi kalau misalnya konsumennya mengangkat masalah itu bagaimana trik kita berkomunikasi dengan konsumen saja, gitu. Sehingga ada kesepakatan yang win-win solution ya. Betul, win-win solution. Berarti memang dalam semua lini bisnis, mau laundry ataupun apapun, memang kepuasan konsumen itu yang harus kita utamakan, gitu ya. Salah satunya mungkin rugi juga nggak apa-apa, yang penting kepuasan konsumen, gitu. Berarti ini Kang Teguh ini biar berbisnis dari mulut ke mulut tuh emang betul, karena memang konsumen ini yang diutamakan. Mungkin Ustadz karena memang waktu jualah yang memisahkan kita, sebelum nanti kita rangkum semuanya, ada closing statement nih Ustadz dari perjalanan hebat dari sahabat kita ini yang memulai sesuatunya tanpa riba sampai akhirnya punya bisnis sendiri, bahkan sekarang jadi agen salah satu pakaian. Nah, ada closing statement seperti apa, Ustaz? Saya tidak bisa membayangkan bagaimana masa depan Kang Teguh ini, karena memang beliau itu membangun fondasi ekonomi, fondasi bisnis itu dari betul-betul, kalau istilah bangunan sebuah rumah itu dari batu kebek, kemudian menjadi fondasi, lalu menjadi ini, dan saya yakin masa depan apa yang direncanakan sekarang dalam angan-angan, dalam pengembangan pikiran Kang Teguh ini, saya yakin suatu saat itu Kang Teguh akan mendapatkan sesuatu yang Allah akan berikan. Dan selama Kang Teguh ini istiqomah, jadi walau bagaimanapun jangan menjadi pelaksana, tapi harus membangun, bukan berdagang, tapi menjadi pengusaha. Karena kalau orang berdagang hari ini jualan, besok tidak. Tapi kalau orang usaha, sampai kapanpun pengusaha itu tidak akan ada pensiunnya. Jadi membangun dengan menjalankan itu berbeda. Sehingga makanya kenapa mesti yuqimuna sholat bukan ya'maluna sholat. Ketika ada seorang, bolehkah katanya Ustadz saya bisa membangun usaha itu dari hulu ke hilir? Ya kenapa tidak? Apakah ini tidak termasuk monopoli? Membangun sebuah kerajaan bisnis itu kan, saya kira itu sah-sah saja, karena dia tidak mau ada ketergantungan kepada yang lain, dan itu tidak dilarang dalam syariat, selama itu memang bisa dikelola. Jadi inilah kehebatannya Kang Teguh. Hari ini mungkin Kang Teguh bisa baru 2 cabang, maka prototipe ini akan terus di copy paste, lalu akan bisa jadi tahun depan ketika kita berkumpul lagi mungkin sudah 20 cabang. Betul. Karena memang bisnis yang menjanjikan tadi, soalnya dari awal awal fondasinya sudah kuat, berarti mau 2 tingkat, 3 tingkat, 4 tingkat, yang penting fondasinya. Jadi kalau sudah di copy paste, itu tinggal menentukan target saja. Dari 1 cabang itu berapa dia akan targetkan nominalnya. Belum keberkahannya sama Allah. Insya Allah. Alhamdulillah, Ihwatu Iman semuanya yang ada di rumah, kita banyak belajar dari Kang Teguh, kemudian dari guru kita Ustadz Uus. Ringkasan dari apa yang kita bicarakan hari ini, yang pertama bahwa memulai bisnis itu ternyata bisa tanpa riba, gitu ya. Yang penting adalah modal kemauan dan modal keyakinan, bahwa kita harus yakin kita bisa. Kita harus mulai usahanya meskipun harus jatuh bangun. Jangan pernah takut untuk memulai bisnis. Kita bisa meskipun harus jatuh bangun. Kemudian yang kedua adalah modal ketakwaan. Selalu hadirkan Allah dalam setiap langkah bisnis kita. Dan nikmati setiap proses yang memang akan kita jalani. Ada teori anak panah tadi yang kita harus mundur beberapa langkah dulu untuk bisa maju melesat ke depan. Dan yang pasti Allah itu maha baik, Allah maha penyayang. Tidak mungkin Allah memberikan jalan dengan jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Salah satunya, tidak mungkin Allah memberikan jalan dengan jalan riba. Jadi ketika kita mau berusaha, ketika kita mau berbisnis, ketika kita mau melepaskan riba, ada jalan riba, berarti itu jalannya bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tetap kita tanamkan, berazam dalam hati, berteguh hati seperti namanya Kang Teguh, bahwa bisnis bisa tanpa riba, kita hilangkan semuanya gitu, dan kita akan mencoba lagi untuk berbisnis dengan yang lebih baik lagi. Ternyata bisnis tanpa riba itu enak, nyaman, dan asal mau menikmati prosesnya. Menyenangkan. Dan menyenangkan ya Ustadz gitu. Dan ketika ada masalah seperti pandemi ini, kita menjadi barisan yang mungkin terkena dampak, tetapi kita juga masih bisa untuk bisa menjalankannya. Karena apa? Karena kita tidak mempunyai cicilan. Mungkin seperti itu ya Ustadz dan Teguh. Ya. Terima kasih atas perhatian dari Ikhwatul Iman semuanya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di minggu depan sambil menunggu regulasi dari pemerintah untuk bisa memulai kajian online. Mungkin kita offline, kita akan menggunakan media online seperti ini. Mudah-mudahan apa yang kita bagi semuanya bisa menjadi pelajaran. Selamat menikmati prosesnya. Bagi yang mau lepas dari riba, nikmati semua prosesnya, karena insya Allah ini akan menjadi bagian dari ibadah. Intinya stop riba, jangan memulai riba lagi. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum.